Seorang pria bernama Junaidi merupakan seorang pemuda yang telah mengalami betapa berlikunya kisah cintanya, yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya. Ya, walaupun Junaidi bukan seorang tanda kutip 8 ke 3 atau berangkat jam 8 pulang jam 3 alias karyawan, tetapi dengan skill dagangnya, rasa-rasanya ia mampu untuk menjadi tulang punggung yang bisa diandalkan bagi wanita pilihan hatinya tersebut. Wanita pilihan hati Junaidi saat itu bernama Alika Septiana Sari. Junaidi dikenal sebagai pria yang suka bergaul di lingkungan di mana ia hidup atau tinggal. Gaulnya cukup luas. Bahkan, orang-orang yang ada di desa yang bersebelahan dengan desa Mengandung Sari, tempat di mana ia tinggal, kenal dengannya. Ya, walau hanya sekedar kenal saja sih. Dari pergaulan Junaidi dari desa ke desa yang telah ia jalani, membuatnya kemudian ia bertemu dengan Alika. Nah, dikarenakan memiliki perasaan yang sama, akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah pada tanggal 15 Januari tahun 2019. Ya, walau mereka menikah secara siri, namun hal tersebut tidak mengurangi sakralnya arti sebuah pernikahan bagi keduanya. Junaidi, pria 23 tahun, dan Alika, gadis 16 tahun itu nampak cocok dan serasi tatkala janji pernikahan mereka ikrarkan. Junaidi dan istri Alika setelah menikah dikarenakan Junaidi belum memiliki rumah yang bisa digunakan bagi keduanya untuk tinggal bersama, maka untuk sementara mereka tinggal dan menetap di desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Di rumah sederhana namun terkesan luas tersebut, mereka tinggal bersama-sama satu atap dengan ibu Junaidi yang bernama Ibu Subaidah dan adik Junaidi yang bernama Kadir. 20 Januari tahun 2019, ketika matahari baru aja berada tepat di atas ubun-ubun, Kadir, adik Junaidi, yang kala itu bermaksud ingin mengambil sebuah tangga yang berada di dalam rumahnya, yang dimana tangga tersebut akan ia pakai untuk mengambil buah rambutan di kebun. Mendadak, ujung-ujung matanya melihat sebuah pemandangan yang enggak lazim. Dia sempat melewati objek yang tak lazim tersebut. Namun ketika ia kembali untuk memastikan apa gerangan objek tersebut, mendadak jantungnya tiba-tiba mau lepas tatkala Kadir mendapati sang kakak ipar Alika tergeletak tak berdaya di pinggir kasur kamar tidurnya. Dikarenakan kondisi kamar itu remang-remang, dicarilah saklar lampu untuk memastikan kondisi yang sebetulnya terjadi. Sedetik kemudian, setelah nyala lampu menerangi kamar remang tersebut, jantung Kadir benar-benar lepas ketika ia mendapati sang kakak ipar bukan hanya tergeletak di atas kasur, namun saat itu Kadir juga mendapati sebuah luka yang menganga yang terdapat di bagian leher Alika. Dan tentu saja, noda merah saat itu membanjir di kasur dan di lantai. Kadir yang kaget tidak punya pilihan lain kecuali berteriak sekencangnya sambil berlari menuju rumah tetangganya. Yang kebetulan di siang itu Kadir, Junaidi, dan Kosim tetangganya sedang berbincang-bincang santai. Juga saat itu pula terdapat beberapa tetangga yang ikut berkumpul. Beberapa tetangga termasuk Junaidi suami Alika dan Kosim yang mendapati Kadir berlarian seperti orang kesetanan membuat mereka panik dibuatnya. Sambil menatap Junaidi, Kadir pun berbicara, "Pulang dulu, sana tengok istrimu itu kenapa." Namun kala itu Junaidi malah sibuk dengan ponselnya. Akhirnya Kadir pun mengajak Kosim untuk bersama-sama dengannya masuk ke rumah dan mengecek apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan benar saja, Kosim pun melihat pemandangan yang sama dengan Kadir, sebuah pemandangan paling mengerikan yang pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka. Kadir dan Kosim akhirnya membentak Junaidi untuk segera melihat sendiri kondisi sang istri saat itu. Mendengar bentakan tersebut, Junaidi pun segera menuju kamarnya. Dan setelah melihat kondisi sang istri dalam keadaan tewas dengan noda merah yang membanjir, tidak tampak wajah kesedihan yang bergelayut di wajahnya. Malah ia pun berkata, Alika meninggal dunia karena bunuh. Ia sendiri yang menyayat lehernya. Tak lama setelah kata-kata itu terlontar, Junaidi pun menangis jadi-jadinya meratapi kepergian sang istri. Kadir, Kosim, dan beberapa orang tetangga yang mendengar hal tersebut hanya bisa diam. Dalam kepanikan, mereka saling bertatap, dan tak lama kemudian semuanya membubarkan diri untuk melaporkan kejadian mengerikan ini.
Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan Alika? Apa ia benar-benar? Jika bukan karena budir, siapa pelaku yang tega menghilangkan nyawa Alika yang baru saja melangsungkan pernikahannya 4 hari yang lalu ini? Jadi begini. Sebagai pengantin baru, apalagi di usia pernikahannya yang baru aja menginjak hitungan hari, seharusnya hubungan tersebut sedang hangat-hangatnya. Saling hadir, saling melengkapi, dan saling mencintai adalah salah satu tanda bahwa hubungan tersebut baik-baik saja. Entah ada hal apa di suatu hari setelah pernikahan tersebut, Alika sempat merasa kesal dan marah kepada Junaidi, sehingga kata-kata kasar saat itu ia lontarkan dari mulutnya. Namun hal tersebut adalah hal yang biasa bagi kita yang mungkin saja saat itu ada di posisi Junaidi. Sama seperti halnya Junaidi, saat umpatan sang istri terlontar, ia tak gubris sama sekali. Ya mungkin saat itu Junaidi juga merasa bersalah atas kelakuannya, sehingga sang istri sampai-sampai mengumpatnya. Dari semua bentuk ketidakyakinan Junaidi atas pilihan hatinya, memuncak pada tanggal 20 Januari tahun 2019, atau tepatnya 4 hari setelah ia menikah. Di siang itu, Junaidi merasa ada yang aneh dengan kepalanya. Ia mengeluh bahwa kepalanya sakit sedari pagi, sedari ia membuka mata untuk pertama kalinya. Mungkin keluhan itu disebabkan oleh aktivitasnya yang ia lakukan hingga larut malam. Hingga siang hari sakit itu belum juga hilang sepenuhnya dari kepalanya. Dan hal inilah yang membuat Junaidi menjadi rungsing seharian. Di saat yang sama sang istri Alika memintanya untuk mengantarkan ke rumah orang tuanya di desa Sidorejo, kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, yang berjarak hanya 1 kali selepetan, sangat dekat sekali. Namun ketika Alika meminta tolong, bukannya menuruti permintaan sang istri, malah Junaidi marah-marah kepada Alika. Dikatakan saat itu dengan nada keras bahwa ia tidak bisa mengantarkan Alika untuk berkunjung ke rumah orang tuanya, dikarenakan saat itu ia, Junaidi, sedang sakit kepala. Mendengar hal tersebut, Syahdan Alika menelpon sang ibu yang bernama Ibu Siti. Dikatakan dalam sambungan telepon tersebut, Alika tidak bisa main ke rumah sang ibu. Tentu hal tersebut membuat Alika kesal. Dan ia pun menyampaikan kepada sang ibu, "Aku lagi dikerjain sama orang gila, Ma." Ungkapan kekesalan Alika yang disampaikan kepada sang ibu dari telepon itu tidak secara sengaja didengar oleh Junaidi. Setelah selesai dengan pembicaraannya, kemudian Junaidi memanggil sang istri untuk masuk ke dalam kamar. Mereka berdua awalnya saling rebah dan Junaidi sempat meminta Alika untuk memijat kepala Junaidi. Di sela-sela usaha sang istri untuk meringankan sakit kepala yang diderita oleh Junaidi, Junaidi kemudian berkata, "Maksud kamu apa tadi sebut aku gila? Kalau aku gila, gak mungkin aku nikahi kamu," ucap Junaidi dengan nada sedang. Musabab Alika masih diselimuti rasa jengkel, maka ia pun menjawab, "Ya, memang gila kok." Mendengar ucapan tersebut kembali, membuat Junaidi makin rungsing. Ia marah-marah dan membentak-bentak sang istri. Ketersinggungannya masih berlanjut tatkala Alika selesai memijat kepala Junaidi. Junaidi yang kala itu tak bisa meredakan emosinya, kemudian malah mengingat kata-kata umpatan yang beberapa hari lalu sempat dilontarkan oleh sang istri kepadanya. Emosi yang terakumulasi di hati dan pikiran Junaidi saat itu membuatnya gelap mata. Dan dari sinilah tragedi pengantin baru asal Lampung itu terjadi. Rasa emosi yang telah ada di puncaknya siang itu seakan-akan tiba-tiba menggerakkan kedua tangan Junaidi untuk mencekik dengan keras leher sang istri. Alika yang kala itu sedang merebah di samping Junaidi kaget dibuatnya. "Ya, kenapa kamu jadi begini?" ucap Alika kaget. "Karena kamu telah ngatain aku gila," hadrik Junaidi dengan kasar. Rintihan minta tolong dan berontaknya Alika ketika tangan Junaidi mencekik lehernya tidak sama sekali ia hiraukan. Malah cengkraman tersebut makin keras. Tak lama kemudian, Alika pun tak sadarkan diri. Melihat sang istri mulai pingsan, Junaidi pun mengendurkan cengkramannya. Jika saja saat itu Junaidi mendapatkan kembali akal sehatnya, mungkin saja Alika masih bisa tertolong. Namun saat itu menyadari sang istri terkulai lemas, ia hanya bisa berdiam diri saja sambil merebah di samping tubuh Alika. Junaidi kembali memikirkan kira-kira dengan cara apa ia bisa menghilangkan nyawa sang istri. Cukup lama ia berbaring di samping tubuh Alika. Matanya mendelik ketika ia mendapatkan sebuah ide untuk menghilangkan nyawa sang istri. Syahdan, Junaidi pun bangkit dari rebahnya dan menuju lemari pakaian. Di lemari pakaian tersebut,
Junaidi mengambil satu buah kaos singlet miliknya. Dan dengan kaos singlet tersebut, ia pun melanjutkan misinya untuk menghilangkan nyawa Alika. Ia lilitkan singlet tersebut ke leher Alika, kemudian dengan sekuat tenaga, Junaidi menarik singlet tersebut. Alika yang kala itu tidak sadarkan diri. Tiba-tiba tubuhnya mengejang dan matanya melotot tatkala Junaidi semakin keras menjerat singlet tersebut. Setelah dirasa cukup, Junaidi pun mulai mengendurkan jeratannya. Kala itu, ia mendapati sang istri dengan mata melotot dan lidah yang terjulur keluar. Setelah selesai dengan menjerat sang istri dengan singlet, kembali ia pun merebahkan diri di samping tubuh Alika dengan masih terlilit dengan singlet di lehernya. Saat itu Junaidi pun berpikir, apakah Alika sudah benar-benar meninggal dunia atau malah belum? Cukup lama ia berseteru dengan perasaannya tentang status hidup atau matinya Alika saat itu. Maka, untuk semakin meyakinkan bahwa istrinya telah benar-benar meninggal dunia, maka ia pun mengambil badik dari dalam lemarinya. Sebuah badik yang ia miliki dan tersimpan rapi di dalam lemari pribadinya. Ia keluarkan badik itu dari sarungnya, dan Junaidi pun kemudian menyayat leher Alika dengan badik tajam tersebut. Satu saja sayatan kala itu berhasil membuat noda merah membanjir kala itu. Junaidi pun puas dan yakin bahwa Alika sudah betul-betul meninggal dunia. Setelah menyembunyikan badik yang ia pakai tersebut, Junaidi pun kemudian keluar dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu, kepergiannya disadari oleh Kadir dan Kosim yang saat itu sedang berkumpul di rumah tetangganya yang rumahnya tepat di depan rumah Junaidi. Tak lama kepergiannya, ia pun kembali dengan membawa satu bungkus rokok. Junaidi pun kemudian menghampiri Kadir dan Kosim. Duduk dan ia pun mulai menikmati hisapan rokoknya. Santai batin Junaidi saat itu. Santainya Junaidi saat itu terusik dengan teriakan Kadir yang memberitahu bahwa telah terjadi sesuatu dengan Alika. Junaidi pun sempat menghubungi ibunda Alika terkait tragedi itu. Dalam sambungan telepon tersebut, Junaidi sambil menangis memberitahu jikalau Alika Septianasari telah bunuh menggunakan silet yang tajam. Setelah laporan diterima oleh Pak Polisi, singkat cerita, dilakukanlah serangkaian investigasi. Pak Polisi yang kemudian memeriksa saksi-saksi mencurigai Junaidi lah sang pelaku utamanya. Namun saat polisi menginterogasinya, Junaidi tidak mengakui bahwa dialah pelakunya. Sudah banyak cara yang dilakukan oleh Pak Polisi untuk membuat Junaidi mengaku. Tetapi nampaknya saat itu bapak-bapak polisi sempat kesulitan membuat Juna mengaku. Ibarat batu yang terus-menerus terkena tetasan air. Sekeras apapun batu itu, tetasan air akan melunakkannya. Usaha Pak Polisi bagaikan air yang terus menetesi si batu Junaidi. Dan dengan segala penyesalan, Junaidi pun akhirnya mengakui tindakan kejamnya terhadap istri 4 harinya tersebut. Belum juga rangkaian bunga pernikahannya kering, yang saat itu masih berdiri dengan tegak di sudut rumah Alika. Kini, sang pengantin baru telah pergi untuk selama-lamanya. Ibu Siti, orang tua Alika, hanya bisa berharap semoga Junaidi bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Saat itu, tak banyak yang bisa ia lakukan, kecuali menangis, pingsan, dan kembali menangis. Pengadilan Negeri Sukadana Lampung melalui majelis hakimnya kemudian memvonis Junaidi dengan hukuman 20 tahun penjara. Hukuman yang nampaknya sudah maksimal untuk orang keji seperti Junaidi. Dan kisah ini pun berakhir